Belajar dari Rusia dan Brasil. Begini cara negara yang ingin mandiri dilemahkan. Setiap negara yang mencoba mandiri selalu diserang dari berbagai sisi. Rusia dan Brasil pernah mengalami, dan sekarang polanya mulai muncul lagi di Indonesia. Fenomena ini terlihat jelas di Rusia setelah naiknya Vladimir Putin pada tahun 2000, ketika ia mulai menantang kekuasaan para oligarki yang menguasai ekonomi Rusia sejak runtuhnya Uni Soviet. Pada era 1990-an, Rusia dikuasai oleh kelompok oligarki yang memperoleh aset negara melalui proses privatisasi kontroversial yang dikenal sebagai loans for shares, yang membuat segelintir pengusaha mengontrol sektor minyak, gas, dan media. Negara itu hampir hancur karena state capture oleh oligarki yang terafiliasi Barat. Aktor utamanya adalah kelompok Seven Bankers atau semi-bankir Cina, dipimpin Boris Berezovsky. Mereka merampok sumber daya alam Rusia dan melarikan hartanya ke City of London. Tapi Putin bertindak tegas melalui grand bargain. Oligarki dipaksa tunduk pada negara atau masuk penjara. Salah satu tokoh paling terkenal adalah Mikhail Khodorkovsky, pemilik perusahaan minyak Yukos, dan pada saat itu orang terkaya di Rusia. Khodorkovsky mulai membiayai partai oposisi dan mencoba masuk lebih dalam ke politik Rusia. Selain itu, Khodorkovsky sebagai pemilik Yukos mau menjual aset energi Rusia ke Exxon Mobil, tapi langsung disikat Putin atas pengkhianatan terhadap kedaulatan energi Rusia. Khodorkovsky ditangkap pada tahun 2003 atas tuduhan penipuan dan penggelapan pajak. Banyak analis melihat kasus ini sebagai bagian dari perang terbuka antara pemerintah melawan oligarki yang sebelumnya memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan negara. Selain itu, oligarki media seperti Boris Berezovsky dan Vladimir Guzinsky juga kehilangan pengaruh setelah menggunakan jaringan media mereka untuk menyerang pemerintah Rusia. Kalau pemerintah Indonesia juga menindak media yang menyebarkan disinformasi untuk melemahkan negara seperti di Rusia, narasi yang langsung muncul pasti sama. Pemerintah dituduh membungkam pers, anti kritik, dan melanggar kebebasan pers. Padahal di Rusia, langkah ini menjadi titik balik yang membuat Rusia mulai memusatkan kembali kendali negara atas sektor energi strategis seperti minyak dan gas. Proses ini tidak berjalan mulus tanpa konflik besar, karena Rusia juga harus menghadapi tekanan internasional, kritik media global, serta sanksi ekonomi dari negara barat sampai hari ini. Sekarang bandingkan dengan kasus di Brasil. Pada awal 2000-an, Brasil di bawah kepemimpinan Luiz Inácio Lula da Silva mencoba memperkuat peran negara dalam ekonomi, memperluas program sosial, dan meningkatkan posisi Brasil sebagai kekuatan Global South. Kebijakan ini dilanjutkan oleh penerusnya, Dilma Rousseff, yang juga berusaha memperkuat perusahaan energi nasional seperti Petrobras. Namun pada tahun 2014, Brasil diguncang skandal korupsi besar yang dikenal sebagai Operasi Lava Jato yang menyelidiki praktik suap di perusahaan minyak negara Petrobras. Operasi ini melibatkan banyak politisi dan pengusaha besar dari berbagai partai politik. Krisis politik ini memuncak pada tahun 2016 ketika parlemen Brasil memakzulkan Presiden Dilma